Baik Pak Rizon. Oke, kita kembali ke Pak Ari. Pak Ari, untuk flyover Purwosari nantinya, apakah sama halnya dengan overpass yang ada di Manahan, bahwasanya pesepeda tidak bisa naik ke atas, Pak? Atau kalau kita lihat kan harus memutar terlebih dahulu, bahkan ada yang sampai membawa sepedanya melintasi rel ya di bawahnya itu. Ya, terima kasih. Ini yang menjadi catatan memang overpass Manahan juga overpass Level Purwosari nantinya. Ini kan konstruksinya sedikit berbeda dengan Manahan. Purwosari berbeda dengan Manahan. Purwosari itu bentuknya I hanya satu atau lurus. Terus berikutnya yang kedua di sana memang lebarnya lebih besar sedikit daripada daripada Manahan. Cuman yang menjadi catatan di sana kan kendaraannya arus lalu lintasnya sangat tinggi sekali, sangat cepat, dan bahkan kalau kita mau kembali ke sebelum dibangunnya flyover Purwosari, itu adalah jalur angkutan berat. Nah, itu yang menjadi catatan, dan kami masih berpikir untuk bagaimana tentang jalur-jalurnya dan dalam waktu dekat. Dan untuk sepeda, sepeda ontel, sepeda angin itu menjadi catatan kami agak kesulitan ketika naik. Yang pertama itu adalah tanjakan atau turunan, yang ketiga adalah mixed traffic. Mixed traffic dengan kendaraan yang lain. Di mana jalur di sana tadi mungkin secara gamblang memang di awal akan dibuat 2 jalur di atas. Namun menjadi catatan adalah ketika dibuat 2 jalur itu kurang ideal juga di atas ternyata. Sisa jalur harusnya standar suatu jalur layang atau flyover itu ada bahu jalannya sebagai jalur penyelamat bila ada suatu kemacetan atau suatu mogok mobil atau motor harus segera menepi. Nah, itu yang menjadi catatan, dan kami sementara ini masih belum bisa mempersilahkan sepeda untuk naik. Namun yang menjadi tambahan atau solusi dari Bapak Wali Kota dengan DPU yaitu sudah mencoba memberikan suatu solusi pembuatan jalur underpass di Transito. Memang kita tahu underpass di Transito itu sedikit ada jarak dengan flyover Manahan, Purwosari, namun di sana dikhususkan untuk kendaraan tidak bermotor maupun sepeda motor. Jadi secara dimensi terowongan tersebut sangat kecil. Mobil sudah pasti tidak bisa naik di sana. Sehingga menjadi salah satu solusi untuk sepeda melintas di sana, Mas. Demikian, Mas Gilang. Oke. Ini sedikit ke Pak Rizon dulu, Gilang. Pak Rizon mungkin bisa menanggapi soal apa yang dikatakan Bapak Ari Wibowo. Karena ini kan porsinya bagi pesepeda, juga bagi pejalan kaki, Pak. Monggo, Bapak. Ya, satu kewajiban kota sebenarnya dalam melayani warganya dalam hal mobilitas sirkulasi adalah kendaraan, jalur kendaraan. Ini akan ada klasifikasi fungsi jalur untuk kendaraan dari yang arteri, yang kolektor maupun yang lokal, dan juga lingkungan kalau kita sampai ke tingkat detail. Nah, termasuk di sana sebetulnya adalah sepeda juga. Jadi itu juga suatu keharusan. Dan selain itu, pejalan kaki ini juga kewajiban sebetulnya bagi kota untuk menyediakan jalur jalan kaki. Khususnya ya nanti kalau kita sudah sampai pada sebentar lagi ya, kita sampai pada perencanaan kota yang detail, itu nanti jalur-jalur itu juga harus bisa terpetakan dalam rencana secara sungguh-sungguh itu. Nah, barangkali pada saat ini belum pemikirannya masih sebatas pada bagaimana membangun jembatan layang ini gitu ya. Tapi bagaimana melayani warga untuk bergerak sesuai dengan kebutuhan masing-masing ini yang mungkin yang belum terbahas dengan semestinya. Nah, ini mestinya ini jadi PR berikutnya. Jadi berikutnya kita harus memikirkan bagaimana agar masyarakat juga mendapat kemudahan dalam bergerak dengan menggunakan moda angkutan masing-masing, termasuk bila hanya berjalan kaki. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.